وبهم من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام درجة فتياتي rotan. Masya Allah, penggemar saya setiap hari keluhan di saya cantik-cantik. Cantiknya tidak mengurangi, cuman cantiknya juga bukan karena maulid aja ya, tapi cantiknya siapa dan cantik akhlaknya. Nah sebelah kanan saya juga bibi-bibi cantik ya. Namun sebelumnya hari sini saya ucap salam dulu biar kayak Ustadz beneran. Kalau ngikutin Ustadz kan banyak berkahnya. Ini belum maulid, apa kulkas penuh parcel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys, semangat dikasih pantun dulu ya. Daun salam bukan daun saga. Yang mengucap salam, insya Allah saya akan masuk surga. Sekali lagi dia masuk surga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagar diikat pakai kawat, diikat biar tua. Mari perbanyak salawat agar kita mendapat syafaat dunia dan akhirat. Amin. Nah, saya tadi kalah saing sama rekan saya tuh Bapak Toto. Dia nyebutin Bapak Ustadz Junedi MPD, katanya membimbing pendidikan dakwah. Emang benar, itu pribadi beliau. Kalau saya beda, ada bedanya. Kalau MPD ini apa? Mau pulang ditahan-tahan karena belum ceramah. Terlebih dahulu saya ucapkan, saya hormati adik-adik panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Juga yang hormati yaitu Bapak Ketua RT sudah ada, Pak RT-nya ya pasti ya Budi ada, atau Ibu RT dan segenap jajarannya. Yang saya hormati yaitu Bapak Toto, rekan saya, saudara saya, selaku sesepuh. Beliau tiap hari nggak pernah ketinggalan. Alhamdulillah dia termasuk yang nggak dicabut, ditahan-tahan. Kalau bendara ditahan-tahan karena keuangan, dia nggak dicabut kenapa? Biar ibadahnya tambah kuat. Amin. Padahal ya, mudah-mudahan Pak Toto dia tambah mantap. Yang saya hormati Bapak Ustadz Alimin, selaku tokoh masyarakat di RT 06. Yang saya hormati Bapak Ustadz Margono. Juga tak lupa yang saya hormati Ketua Panitia Peringatan Maulid. Siapa itu yang gondrong kayak sebelum sabong? Anda datang tapi Bang Diki ya. Terima kasih Bang Diki. Diki terserah dah Diki lah Diki. Alhamdulillah Bu, saya kasih tahu aja, malam ini saya dengan Ustadz Junedi kebetulan bersama acara di kantor Kementerian Agama. Malam ini sama. Cuma kenapa saya memilih panggilan panitia di sini? Karena di sana saya nggak diundang. Mohon izin. Tidak lupa yang saya hormati Al Mukarram Ustadz Jawawi selaku sesepuh Ketua Musyawarah Baitur Rahman RT 015 RT Tanjung Utara. Pak Ustadz Jawawi sehat selalu Ustadz ya. Juga yang saya hormati pembina remaja Musyawarah Baitur Rahman, pembina remaja Gemah Bapak M. Subi yang wajahnya sudah terpapar saya hari ibu kenal Bapak Subi ya. Terima kasih Pak Subi. Baik untuk ingat waktu, karena ini dakwah kita panggilkan saja Ustadz kita, Ustadz Junedi. Setuju Bu? Untuk itu kepada Bapak Ustadz Junedi tolong dampingin saya Pak. Cuma saya bingung dong panitia. Mohon izin nih ceramah baru kali ini dikasih pisang sama air putih. Dikira kita M kali. Ada, rupanya. Iya, alhamdulillah Pak Junedi jualan pisang Pak. Ini Pak Junedi juga pas di kebun juga jadi. Ya, air putih. Tapi nggak apa-apa. Baik, kita sambut al-Mukarram kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Izin dipasang mandi dulu. Nah, kita laksanain. Ustaz,
dipanggil Pak. Oh ya, astagfirullah. Silakan Pak Ustaz. Ini saya kalau pakai bangku malu sama sesepuh Pak Toto. Tadi sambutan Pak Toto sampai begini ke sana, begini ke sana, semangat. Masa saya duduk yang bisa mudah? Gampang kalau Pak Toto mah sambutan begini. Pak Ustaz mah gampang, tinggal pikirin aja. Kojokin aja sedikit, sudah. Hebat amat. Ini bisa digeser sedikit. Ini geser. Pisang Pak, pisang. Bungkus aja bungkus. Ih, malu-maluin aja bungkus. Ustaz sih kalau bikin bungkus. Aduh Pak, saya malu Pak bakalan bungkus bagi dua ya. Iya. Baik Pak Soleh. Iya. Ini ceramah saya di tempat sini yang paling unik dan antik. Antik dan uniknya gimana? Yang belum pernah saya temui di beberapa tempat saya berceramah. Masya Allah. Pertama, saya tadi pas turun dari kendaraan tuh dari ujung gang sana disambut saya itu sekitar 240 baca tulis. Masya Allah. Biasanya kan yang nemu saya kan Manawis, laki-laki semua tuh berbaris semua. Ini maka agak dari ujung sana keluar semua gadis-gadis cantik. Saya jadi ingat sama satu pantun. Buah manggis dibawa-bawa. Ah, kurang kompak. Buah manggis dibawa-bawa. Dibawa ke Bandung jalannya lebar. Yang hadir manis-manis kalau tertawa. Bikin jantung hatiku berdebar-debar. Pak Ustaz selama di mana-mana perempuan dulu dan sama dipantunin. Saya juga bisa Ustaz. Di sana itu enggak sampai ujung sana yang enggak kelihatan baru ujungnya. Yang ujung? Iya, gelap. Itu yang bodong Kiki. Iya. Dan dia perempuan. Ada 214 yang gadis. Di sana ada perempuan juga. Perempuan juga 112. Yang laki-laki di depan Yang mana? cowok di sini nih. Dalam ada laki. Laki-laki. Banyak kaki bagian dalamnya. Kita udah tidur. Tidur juga ibadah ya Pak ya. Tadi Pak Ustaz bantu, saya juga bisa bantu Pak Ustaz. Lebaran haji enaknya motong kambing. Kambingnya dibagi-bagi tetangga. Paling enak punya pacar swing. Kalau marah rasa tertawa. Ya saya bangga dong. Artinya dia marah tertawa, tapi ibadah. Silakan Pak Ustaz dimulai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma 14 orang yang jawab. Beli salam di Kalimalang. Yang kagak jawab salam pulang maulid sudah hilang. Tapi jawab salam aja kagak semangat. Ulangi yang kompak dan serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan enak kalau begitu kedengarannya. Saya doakan ya Allah yang memberikan salam, tolong berikan kehidupan yang penuh dengan berkah. Berikan rezekinya, rezeki yang penuh berkah. Biar mereka semua bisa berangkat haji ke Mekah, ziarah ke makam Rasul di Madinah, pulangnya bisa kebeli tanah, bisa kebeli rumah dan mobil mewah, dan berikan pula kemudahan kepada mereka buat menikah. Lah, nenek-nenek masih amin juga. Kalau lakinya denger mau nikah lagi loh, masih ada gua. Sama aja ngerayain gua buru-buru mati, masih hidup aja tuh mau nikah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisal bihablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil alamin
wa huwal habibul matin asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa ashdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para sesepuh dan bini sepuh, para tokoh masyarakat, segenap panitia yang tadi sudah disebutkan namanya oleh pendamping saya, jadi gua saya disebutin satu persatu lagi untuk menghemat waktu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah, wasilah penghubung pertama saya dihubungi oleh Menteri Perhubungan. Masya Allah, amin. Menteri Perhubungannya saudara Irsal. Mana Irsal? Paling depan. Katanya dulu pernah ber-SM di SMP Islam Asadul Abadiyah. Alhamdulillah beliau rajin, aktif mengelola remaja. Saya minta doa kepada bapak dan ibu semuanya. Mudah-mudahan di 2024 ini saya jadi presiden. Kalau saya 2024 nanti jadi presiden, Irsal saya anggap sebagai Menteri Pemuda Urusan Peranan Wanita. Apa Pak Ustaz? Menteri Pemuda Urusan Peranan Wanita, biar semangat di sini. Saya kan mendapat kota dari Menteri. Ya. Kalau saya juga pengen ngangkat Pak Toto. Menteri Pemuda Urusan orang lain. Orang lain mau urusin dulu. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, Masya Allah, saya hadir nih bingung ngadepnya. Kesana ngebelakangin sini, kesini ngebelakangin yang di sana, kesini di dalam saya mau masuk banyak ya. Ini banyak yang ikut ngaji, Masya Allah. Tapi yang jelas masalah kalau kita lihat Pak Soleh nih, ibu-ibunya di depan ini, Masya Allah, pakainya bagus-bagus. Iya, bagus. Ada juga kantornya Pak Soleh. Ada kantor siapa Pak Ustaz? Kepulauan Seribu membeli ikan gabus. Ikan gabusnya mati terlentang. Ini baju ibu-ibu bagus-bagus. Sayangnya boleh ngutang. Kalau kita mau di seorang wanita, pujilah dengan hati yang tulus. Tenang Bu, saya belain. Beli kentang, beli makan kancil. Gak kata ibu mengutang, yang penting saya nyicil. Jadi lunas juga kan? Lunas. Bapak Ibu yang saya hormati, kita hidup pada masa sekarang ini berada pada zaman dimana kita semuanya serba galau. Serba apa? Galau. Ini yang bapak-bapak sering bengong dan termenung sambil berdoa, ya Allah, negara ini sudah merdeka. Tadinya saya anggap bisa hidup bahagia, tapi setelah 77 tahun merdeka ternyata saya juga tidak mendapatkan apa itu bahagia. Bahagia hanya milik beberapa gelintir manusia saja,
sementara kami hidup tetap dalam keadaan menderita. Kata bapak-bapak, nah mak-mak ini begitu sama, sering kalau habis selesai masak, selesai nyuci, duduk bengong sambil ngeluh deh tuh. Apa dibilang? Ya Allah, BBM naik tak terkira, harga-harga kebutuhan pokok juga ikut naik, sementara uang belanja nggak naik. Betul. Waktu minyak goreng langka, kita disuruh ngerebus, ternyata ayam kita rebus nggak punya rasa. Kerupuk kita rebus bukannya pekar malah melempem. Apalagi ada wacana kompor gas diganti sama kompor listrik. Pengen kali kita pada kesetrum. Udah galau aja deh, nggak kalah anak muda lagi ikut nih di masjid Musola Al-Ikhlas nih. Kalau kita lihat malam itu terkadang jangan aneh ketika melihat banyak anak muda pada mojok, bukannya pada iktikaf, tapi pada galau. Ya Allah, saya bingung mau dibawa kemana saya. Bapak-bapak orang tua saya sudah terlena dengan kenikmatan dunia. Emak-emak saya, mereka sudah tidak lagi mau ngurusin rumah tangga, sehingga aku bingung mau kemana. Tahu banyak ayam kehilangan induknya. Akhirnya aku mencari kesenangan di luar rumah. Aku berantem dengan orang lain, sehingga di dada ini tidak ada lagi perasaan cinta, yang ada hanya dendam membara. Padahal kami sama-sama anak satu bangsa. Dan mikir lagi usia saya sudah 25 tahun. Saya rencana pengen menikah, tapi saya nggak punya biaya. Pengen beli busana nggak punya biaya, karena baru kerja juga sudah di PHK. Akhirnya malam minggu nggak kemana-mana, nongkrong di pojokan musola. Alhamdulillah Allah turunkan rahmat. Dari sebelum acara dimulai juga Allah sudah turunkan rahmat. Ayo cari posisi yang menyenangkan dan menguntungkan untuk tidak terkena hujan. Ini di sebelah sini masih banyak yang kosong. Masuk aja ke musola sebagian. Ya, yang laki-laki boleh masuk ke musola. Ya, tengah-tengah masih kosong nih. Ya. Hujan jangan bubar ya Bu, hujan jangan bubar. Hujannya nggak bubar, ibu-ibunya jangan bubar. Ayo laki-laki masuk ke musola. Sini ya. Yang mantap boleh di atas panggung nggak apa-apa. Rahmat dari Allah Bu. Alhamdulillah, sebelum tadi maulid juga hujan cukup besar, Allah turunkan rahmat buat kita. Dan alhamdulillah hari ini pun Allah turunkan kembali rahmat, insya Allah membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Sambil cari posisi, ayo maju masuk silakan. Terus maju. Ya, insya Allah nggak ada hari dulu cuma sebentar ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kalau malam ini kita bisa hadir bersama di tempat ini, kalau malam ini kita bisa berkumpul meninggalkan rumah kita untuk berkumpul di musola Al-Ikhlas ini, tentunya ini sebagai sebuah bukti tanda cintanya kita kepada Rasulullah Muhammad. Masya Allah, kalau bukan karena cinta kita nggak bisa sampai ke tempat ini. Kalau bukan karena cinta kita kepada Nabi, tidak terselenggara kegiatan ini. Tadi Ketua Panitia kan sudah menyampaikan Masya Allah atas bantuan seluruh warga, apalagi ibu-ibu yang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Kenapa mereka bersemangat menyiapkan segala sesuatu untuk terselenggara acara ini? Karena didasari rasa cintanya kepada Rasulullah Muhammad. Saya mau tanya, ibu-ibu cinta enggak kepada Nabi? Baru 4 orang yang jawab. Ini yang sebelah sini semuanya cinta enggak sama Nabi? Yang sebelah kanan saya cinta enggak sama Nabi?
Yang di dalam cinta nggak sama Nabi? Alhamdulillah. Cinta kita kepada Nabi. Apa buktinya cinta kepada Nabi? Maaf, kan cinta bukan hanya sekedar terucap lewat lisan saja. Cinta kita tidak hanya sekedar lipstik pemanis bibir belaka. Cinta harus dibuktikan dalam bentuk usaha nyata bahwa kita cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maaf, ini anak muda, kalau cinta kepada seseorang kan butuh bukti. Kalau pemuda cinta kepada seorang wanita, malam minggu waktunya datang, nggak akan ada yang bisa menghalangi. Kalau perlu anak itu bilang, berkata kepada pacarnya, "Yayangku, untuk bisa berjumpa denganmu di malam minggu, jangankan hujan deras diiringi petir, gunung pun kan kudapi, lautan ku seberangi, bahkan lautan api pun kan ku terjang." Wow, karena cinta. Begitu juga ketika kita cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bukti cinta kita kepada Rasul? Bukankah kita sudah buktikan saat ini kita telah mensukseskan acara Maulid Nabi? Bukankah juga kita sudah buktikan saat ini telah kita kumandangkan selawat-selawat Nabi? Telah kita buktikan dengan pembacaan risalah Nabi yang sama-sama kita baca tadi luar biasa, penuh dengan salawat-salawat kita, tanda cintanya kita kepada Nabi. Jangan sampai ada warga sini yang tanya, cinta kepada Nabi, cinta. Kira ada panitia bawa mak masuk rumah, tok, assalamualaikum, diintir, panitia bawa mak, dikagak sautin. Ada yang begitu? Kalau ada begitu nggak sukses acara ini. Tapi karena nggak ada, semuanya kompak, terbuka pintu buat panitia, silakan masuk, saya siap untuk membantu suksesnya acara ini. Apalagi ibu-ibu sudah bahu membahu, dibuka dapurnya, dikeluarkan bahan-bahannya, ayo siap. Bayangkan, saya datang tadi di depan udah banyak banget tuh. Depan pisang gede banget ini. Luar biasa berkah. Sekarang kalau kita cinta kepada Nabi, kita cinta kepada Rasul, timbul pertanyaan kita, kalau kita cinta kepada Nabi, kira-kira Nabi cinta nggak sama kita? Cinta. Nabi cinta nggak sama kita? Cinta. Yakin nggak pakai insya Allah lagi? Kalau cintanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak usah kita ragukan. Mana contohnya? Satu hari ini Nabi dengan para sahabat-sahabatnya sedang berkumpul. Nabi sedang berkumpul, ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Lagi kumpul nih bersama nih, dan sahabat-sahabat lainnya. Nabi berucap, apa kata Nabi? Aku rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Aku rindu ingin bertemu saudara-saudaraku. Sahabat Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kami ada di hadapanmu. Apa kata Nabi? Bukan, wahai Abu Bakar, engkau adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa yang kau maksud dengan saudara-saudaramu ya Rasul? Mereka adalah umatku yang hidup pada akhir zaman nanti. Mereka tidak ketemu denganku, mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak ikut bersamaku berdakwah memperjuangkan Islam, mereka tidak pernah kumpul bersamaku, tapi cintanya kepadaku begitu luar biasa. Insya Allah kita nih yang termasuk. Ibu udah pernah ketemu Nabi? Ibu pernah lihat wajahnya Nabi? Ibu pernah duduk bersama Nabi? Apakah cinta kepada Nabi? Subhanallah. Kita mencintai seseorang yang gak pernah kita lihat, gak pernah kita ketemu, dalam mimpi saja belum, tapi begitu cintanya kita kepada Nabi. Inilah yang disebut dengan saudara-saudara Nabi. Kita dirindukan oleh Rasulullah Muhammad. Alhamdulillahirabbil. Masya Allah, luar biasa.
Ini ketika kita maulid Nabi, apa sasaran yang akan kita dapat? Jadi nyari snack kemarin dari dulu ya? Tuh kali ada yang nyari snack? Ada yang nyari snack? Snack mah ular. Pak, kalau tadi Pak Ustadz bilang apa yang akan didapat dari maulid ini? Betul. Ini yang teladan Pak, teladan Rasulullah Pak yang kita dapat Pak. Teladan Rasulullah. Sesuai dengan temanya Pak. Masya Allah. Allah. Coba Bapak sebutkan, nanti saya nilai. Subhanallah. Tapi dengerin ya, biar nggak salah nilai ya. Saya nyimak. Baik, apa sih yang akan kita harapkan dan ingin kita dapatkan dari kita memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu, kita berharap akidah kita tambah mantap. Kedua, keislaman kita tambah kuat. Yang ketiga, akhlak kita tambah baik. Tiga, coba nyimak nggak? Jangan tidur. Apa sasaran bagi dengan peringatan maulid ini? Coba yang tiga sebutin. Pertama, Islam kita biar mantap. Oke. Kedua, akhlak kita biar bagus. Ketiga, ibadah kita biar bertambah. Makanya dengerin. Kan tadi dengerin. Tidur. Ya agak tidur Tadi Pak. katanya mau nilai, salah kan nilainya itu. Kalau orang Pak di majlis taklim Betul. dari niatnya saja Pak, niatnya belum datang Pak udah ibadah. Begitu datang ke tempat ibadah, tidur di tempat taklim juga ibadah. Oh, ibadah tadi. Ibadah tadi. Aduh, nggak bisa nyalahin orang lagi ibadah. Ibadah. Lanjut. Tolak tuh, bapak-bapak tuh nyender tiduran. Ibadah. Kita percaya kan lebih ibadah. Mendingan saya ditanya masih bisa, kalau dia mah. Baik, tiga hal ini yang saya jelaskan. Tapi sebelum saya jelaskan, ini kan semakin malam semakin ini ya, semakin ngantuk ya. Saya lihat tadi jam itu sudah jam 12, kurang 2 jam. Nah, kurang 2 jam. Saya lihat konsentrasi dulu nih, jangan sampai nyontor yang di depan tadi. Baru diomongin nyebutin 3 aja kagak bisa, tapi lagi ibadah katanya. Sekarang saya mau tes dulu, fokus, konsentrasi. Ya, dengarkan apa yang saya ucapkan. Iya saya. Dengar saya. Ntar dulu, makanya fokus. Masya Allah. Oke, dengarkan kata-kata saya. Ayo coba semuanya tunjuk tangan. Ayo semuanya tunjuk tangan. Alhamdulillah, ada 4 orang yang nggak fokus. Yang lainnya rupanya pada fokus, paham apa yang saya ucapkan. Kenapa? Saya cuma minta dengarkan kata-kata saya. Kenapa ketika saya ucapkan silakan semuanya tunjuk tangan juga? Berarti nggak fokus. Bagus, berarti fokus. Semakin malam semakin serius ini. Saya mah kagak nuduh. Saya diam. Ya udah diam aja di situ. Saya diam nggak ngerti. Oke. Baik, kalau begitu fokusnya semangat kita untuk menyampaikan. Apa pertama dari ketika kita merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berharap setelah peringatan Maulid ini bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita semakin mantap. Kita yakin bahwa segala sesuatu yang ada ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab yang tegas dan jelas. Siapa yang menciptakan langit? Bumi diciptakan oleh siapa? Matahari diciptakan oleh? Bulan diciptakan oleh? Awan diciptakan oleh? Bakwan dibuat oleh? Astagfirullahaladzim, bakwan dibuat oleh Allah. Ini nggak fokus lagi. Ini kan saya bilang, awan diciptakan oleh siapa? Bulan bakwan dibuat oleh siapa? Allah juga. Masya Allah, ini malam-malam begini mau fokusnya dipancing-pancing terus ini. Jadi ketika iman kita kepada Allah begitu mantap,
Maka ketika kita punya rasa takutnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di mana saja kita berada, apapun kondisi dan keadaannya, terpelihara diri kita dari melakukan perbuatan kemaksiatan dan dosa. Betul? Maaf, ini karena kita kan korupsi banyak banget ya. Masya Allah, kita puyeng ngedenger ini. Kalau kita nyetel TV di sana sini pada berbuat korupsi, padahal rakyatnya susahnya setengah mati. Kenapa mereka melakukan korupsi? Bukan karena kesempatan ada, bukan karena peluang diberikan, tapi karena di dada ini tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf kalau seseorang udah punya rasa takutnya hanya kepada Allah, ada orang atau tidak orang, ada orang di tempat ramai atau di tempat sepi, di tempat terang atau di tempat gelap, ada yang melihat atau tidak ada yang melihat. Kalau dia takutnya kepada Allah, kira-kira berani nggak melakukan perbuatan kemaksiatan dan dosa? Nggak berani. Ada sebuah cerita pantun. Emang kalau mereka kan begitu, kita apa dulu? Ini proses jadi begini nih. Ceritanya dah. Suatu hari ada anak kecil nganyut di kali. Udah nggak kagak gue ngomong udah kan. Orang ngomong tidak mata lu soek. Jadi ceritain ya. Kayak pingsan dia pingsan. Dia takut serem banget. Baik, nah Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah kisah yang menginspirasi kita di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kenal Umar bin Khattab? Nah, Khattab berarti fokus. Di masa Khalifah Umar bin Khattab ini seorang khalifah, seorang presiden yang senang belusukan. Senang apa? Belusukan. Tapi belusukan Umar bin Khattab bukan pencitraan. Belusukan Umar bin Khattab bukan untuk mencari popularitas. Belusukannya Umar bin Khattab bukan sebuah sandiwara yang minta untuk di-shot kemudian dipublikasikan. Tidak, karena dulu belum ada kamera. Ketika ada Khalifah Umar bin Khattab belusukan masuk kampung keluar kampung, tibalah pada suatu tempat di mana didapati seorang budak sedang menggembalakan domba yang jumlahnya banyak. Masya Allah. Khalifah Umar bin Khattab ngetes nih, nguji nih si budak ini kira-kira imannya di mana? Apa kata Khalifah? Wahai saudara, bolehkah saya membeli domba yang kau gembalakan ini 1 atau 2 ekor saja? Apa jawab si budak? Maaf Tuan, domba ini bukan milik saya, ini milik Tuan saya nggak berani menjualnya wahai Tuan. Begini saja saudara. Lu kaget, yang mau dengan cerita. Lu nggak pingsan. Begini saja saudara, saya beli domba yang kau gembalakan ini 2 atau 3 ekor saja. Uangnya silakan kau manfaatkan untuk kebutuhan hidupmu. Tidak usahlah kau lapor kepada majikanmu, karena majikanmu takkan pernah tahu andaikan domba yang kau gembalakan ini kau jual kepadaku 2 atau 3 ekor saja. Apa jawab si budak? Maaf Tuan, Tuan saya si pemilik domba ini memang nggak akan tahu andaikan domba yang banyak ini aku jual kepada engkau 2 atau 3 ekor. Tapi Tuhannya Tuhan saya, Tuhannya saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia maha mengetahui atas segala apa yang aku lakukan. Jadi tidak berani melakukan perbuatan curang walaupun kesempatan ada, walaupun keuntungan di depan mata. Karena apa? Ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modalnya takut. Ini suami-suami ibu juga kalau sudah tertanam di dadanya rasa takut kepada Allah, ibu nggak usah khawatir. Suami kerja di mana, kayak di kantor, kayak di mana, kayak nggak usah khawatir tergoda oleh wanita. Kenapa? Di hati ibu hanya ada cinta untuk ibu seorang. Takutin macam-macam sama Allah, sama Allah. Bapak Ibu, kita ambil contoh di lampu merah ini udah luar biasa. Setiap lampu merah kan banyak aja tuh motor yang nyerobot ya.
hari ada pengendara motor ketangkap. Hei, bangun, jangan tidur. Jadi begini Pak Ustaz, Diri aja diri kan sini dah. Nggak boleh tidur dikit. ada anak muda bawa motor Iya. di lampu merah. Terus kenapa motor? Terus cerita dah. Oh iya, lagi denger nih, gitu ya. Jadi anak muda ini naik motor, ada lampu merah, diterobos lampu merah, di depan ada polisi, di stop. Saudara, masih punya Kak? Punya STNK? Punya? Tahu aturan lalu lintas? Tahu? Tadi lihat itu lampu merah? Tahu? Tahu kalau lampu merah nggak boleh melanggar? Tahu? Kenapa lampu merah melanggar juga? Yang nggak saya tahu Bapak kira nggak ngeliat saya. Gitu. Ya. Bisa nggak dikira polisi nggak tahu ataupun nggak ada polisi? Takutnya hanya sama polisi. Bukan takut sama disiplinan Pak ya? Bukan takut sama disiplin, bukan takut sama aturan, nggak ada rasa takutnya sama Allah. Jadi kalau orang nggak punya rasa takut sama Allah, setiap ada peluang dia melakukan perbuatan kemaksiatan dan dosa pasti dia lakukan. Apalagi kalau anak muda, masya Allah, ini anak muda butuh banget iman nih. Godaan kalian anak muda ini luar biasa, apalagi muda-mudi yang sedang dimabuk asmara. Hati-hati. Ya, hati-hati nih anak muda. Kalau di sini sih nggak ada yang Nggak ada mabuk apa? mabok air banjir. Bayangkan kan, nih saya pesan kepada anak-anak muda nih. Kalau Anda sampai terlibat kepada perilaku asmara, masya Allah, ketika Anda berdua, setan itu akan ada di pihak yang ketiga. Apa yang terjadi? Ketika si pemuda ketemu si pemudi, pertama-tama pandangan mata. Kemudian yang kedua, cinta pun mulai ada. Ketiga, dia berani mengatakan cinta. Keempat, nafsu pun mulai membara. Kelima, setan pun terus menggoda. Keenam, tangan mulai meraba-raba. Enak, satu cinta membara, Betul. kedua nafsu ditahan. Ini ketiganya Pak, setan kesini setannya. Cocok dengar masalahnya, kita harus mencontohkan tuh ada barang buktinya, ada simbolnya. Pak, kalau Setan kan nggak kelihatan. ya kalau mau ngejolimin saja udah setan Pak. Nah gitu. Rajanya setan. Nah kalau sudah kelima, keenam, tangan mulai meraba-raba, maka ketujuh terjadi bla 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 bla. Lalu meletup. Bla 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 bla. Kalau sudah terjadi begitu, masya Allah, terjadi kecelakaan Bapak Ibu. Tahu yang namanya kecelakaan? Kalau kecelakaan mobil itu kan penyoknya ke dalam. Kalau kecelakaan anak perawan itu penyoknya keluar. Bagus itu Pak, bagus. Nah bagus ya. Tandanya ini anak sahabat tuh anak perawat, iya udah kenyang ya. Oh iya, masalah itu kan nauzubillahin. Makanya ayo lewat maulid ini tanamkan keimanan kita, hanya punya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perlu nih anak-anak muda sini yang subhanallah, saya dari awal melihat penampilan anak-anak muda, semuanya dikelola oleh anak-anak muda, yang tampil semuanya anak-anak muda, yang hadir juga 90% anak-anak muda, luar biasa. Maka anak-anak muda sini harus punya slogan, tidak boleh ada dua matahari walaupun bulan redup cahayanya, tidak boleh iman tercabut dari sanubari walaupun nyawa menjadi taruhannya. Tidak boleh tua dulu sebelum muda. Nggak boleh tua dulu sebelum muda. Nggak boleh muda dulu sebelum tua. Ribet amat. Dari ribet muda. Baik. Nah, ayo yang kedua nih, dengan maulid biar ada hasilnya. Apa hasilnya? Keislaman kita semakin baik. Masya Allah. Kita prihatin kondisi sekarang, umat Islam banyak, tapi banyak yang Islamnya itu hanya sebuah legalitas, label, sebuah nama tertera dalam KTP. Betul? Betul. Contohnya Pak. Contohnya, saya ketemu tukang sindang nih, orang yang pekerja keras, ketemu. Oh tukang gali. Itulah kira-kira. Mas, sebentar Mas, ada tahun
Nama siapa? Abdurrahman. Cakep. Agama siapa? Apa? Islam. Bagus. Lihat KTP-nya. Islam. Ditanya, sholat enggak? Enggak. Ngaji? Enggak. Sampai masuk surga. Surga. Girang banget dia. Masuk surga. Enggak sholat, enggak ngaji. Iya. Saya bilang masuk surga. Enggak. Benar masuk surga. Iya, KTP-nya doang. Orangnya masuk di neraka. Ya. Kenapa? Islam KTP. Saya teringat sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan saya ala nasi zaman la yabqa minal qur'ani ila rusmu wala minal islami ila ismu. Akan terjadi pada suatu zaman nanti menimpa umatku di mana pada zaman itu Al-Quran tinggal tulisannya saja, Islam hanya tinggal namanya saja. Masya Allah. Nih kira-kira kalau Nabi meramalkan begitu, membuat prediksi seperti itu, pasti terjadi enggak? Pasti terjadi. Kenapa? Ramalan manusia sama ramalan Nabi itu beda. Kalau ramalan manusia itu nanti hasilnya bisa jadi itu terjadi, ya, bisa terjadi, bisa tidak. Contoh, ramalan cuaca besok Minggu tanggal 16 bulan Oktober tahun 2022 Jakarta akan mengalami hujan deras disertai petir yang menyambar. Mohon seluruh warga Jakarta bersiap-siap untuk mengantisipasinya. Udah dengar ramalan begitu nih, emak-emak mau nyuci kagak jadi, takut kagak kering. Ada ramalan tadi. Tukang es mau buka, aku mau jualan es, kagak laku, dia kagak jualan es. Yang kerja jauh sudah RWA pimpinannya, mohon maaf saya nggak bisa masuk kerja karena akan terjadi hujan lebat disertai petir, kagak kerja. Nggak tahunya besok terang, cerah, panasnya minta ampun. Namanya ramalan cuaca. Boleh terjadi, boleh karena itu pemikiran manusia yang tidak boleh mendahului takdir Allah Subhanahu. Tapi maaf, ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah prediksi, apa yang diucapkan Nabi yakin pasti terjadi, karena kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu berkata berkehendak atas kehendak hawa nafsunya, tetapi apa yang Nabi ucapkan dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu. Jadi Nabi ngomong tidak asal ngomong, bukan landasannya hawa nafsu, dibimbing oleh Allah. Apa yang diprediksikan Nabi terjadi pada suatu zaman nanti, terjadi pasti. Yang pertanyaannya adalah, kira-kira sekarang udah terjadi belum nih? Kan begitu yang masih evaluasi. Satu, Quran tinggal tulisannya saja. Coba pas oleh analisanya, sudah terjadi belum pada masa sekarang ini? Udah Pak. Nah, Contohnya Pak, di rumah-rumah betul. Al-Quran numpuk Pak, Cakep. tapi satu pun gak ada yang dibaca. Masya Allah. Ada yasinan juga Pak, numpuk, tapi dibaca cuma satu saat Pak. Kalau lagi sakit, kalau meninggal mau dibaca. Masya Allah. Sehari-hari enggak Pak. Beda Pak mah, musola Al-Ikhlas sama Baitur Rahman, pengajiannya tetap jalan. Luar biasa. Yasinannya jalan, ibu-ibu zamannya Al-Ikhlas jalan. Kolaborasi dengan musola Baitur Rahman. Subhanallah. Kalau lagi bener omongannya bener ya? Iya, masalah gila. Ya jangan HP, ya jangan HP, ya Pak. HP Pak. Ada saya main HP. Ada di sama kalau main HP Pak. Salah nanti stres pulang nggak bisa tidur. Ada HP Pak. Oke. Kaget tuh nanti ketemu saudara. Jangan begitu dong, anak orang gitu. Kalau pingsan di sini gimana? Kalau dibilang, kalau Ustaz lagi ceramah, jangan HP. Kirim nomor saya kembali ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Soleh tadi ada benarnya. Masa sekarang ini Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Artinya di setiap rumah tangga muslim ada Al-Quran. Pasti. Coba kalau kita masuk ke rumah-rumah tangga muslim, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kita tanya, Pak punya Al-Quran? Punya. Banyak saya, ada 5. Mana? Tuh di atas kaca, di lemari,
Pernah dibaca? Enggak. Dibuka-buka kali? Enggak. Jadi cuma buat pajangan doang. Benar apa yang kata Ustadz Kondang Zainuddin MZ mengatakan masa sekarang ini tontonan jadi tuntunan, sementara tuntunan jadi tontonan. Gitu ya. Jadi tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Masya Allah, coba lihat. Kalau anak-anak sekarang nih kan senangnya tuh nonton film drakor atau drakor ya? Oh iya. Apa tuh drakor? Dracula. Oh itu. Apa drakor? Drama Korea. Oh, Dracula kan Dracula. Jangan awam-awam banget. Oh iya. Oh, Dracula. Dracula apa ya? Yang pemainnya matanya blok-blok itu. Iya, itu makanya sering nonton TV. Punya TV. Kamu nggak punya TV? Ambil TV. Ya maklum nggak punya TV. Kalau saya di rumah bukannya sombong, TV ada 5, 4 rusak. Ustaz tukang lapak juga. Nah, saya kirim ke lapak, tenang aja. Ada masih bi. Udah ada. Jok. Coba lihat anak-anak kita ketika nonton drama Korea, ekspresinya begitu luar biasa, terhanyut dan terbawa oleh suasana, bahkan bisa jadi histeria. Bahkan pernah terjadi anak perempuan nonton drakor, aktornya ganteng, saking gregetan tuh kaca TV jembel, pengen jembel TV-nya kacanya gini nih. Anak cewek, aku ganteng, TV jembreng, kamu PA aja tuh ceweknya. TV jembreng. Maaf Pak Soleh, kalau kita dulu kan nih orang-orang tua kita dulu masa kita kecil, tuh nggak ada drakor-drakoran. Yang ada kita mungkin nontonnya film-film superhero, ada film Batman, Superman, Thor, Robin Hood. yang pakai sayap tuh. Pakai sayap. Ya, jadi Kalau yang kayak kampret. gitu ya. Kalau kita pulang habis ngaji dari masjid sampai maghrib sampai isya, kita sholat isya selesai, habis itu tuh kain sarung langsung kita taruh di sini nih. Kita ikutin di leher. Keliling kampung. Kita keliling kampung. Batman, Superman, udah girang banget tuh kita dengerin itu. Makanya Bu punya anak jangan nonton Batman, Superman jorok. Jorok. Oh dari Amerika. Oh gitu ya? Ganteng orangnya. Cuma pakai sepak doang aja. Masa pakai sepak terbang dari awan. Superman harus lebih murah tuh Pak. Ini pakai sepak terbang bener saja. Jangan ditiru busananya. Jadi luar biasa Masya Allah ya. Sementara Al-Quran, tapi saya bangga ketika melihat di sini tadi ada yang hafal surat Ar-Rahman. Hafalan kan dia? Hafalan Pak. 78 ayat hafal. Ini emak amba bapaknya bangga banget ini. Ada orangnya ada sini ada. Anaknya ada? Ada. Mana? Hafal ya? Nak sini nak. Masya Allah. Kasih aja. Baru mendengarkannya juga ya Allah. Sini. Pengen anak Ustadz model begini. Ya Allah. Sini. Kenapa? Mau ngasih ini? Ini karena lepas. Ya Allah. Subhanallah. Kelas berapa anak sekarang? Kelas 4 di SD mana? Kita sama-sama di AA ya nak ya. Paham kan dong? Gurunya dia juga. Bapaknya masih ada? Ada. Ibu masih ada ibu. Hadir nggak? Hadir. Hadir yang mana ibunya? Jadi jangan salah ibunya. Kalau ibunya ada, oh itu ibunya. Ibunya hadir. Kebanggaan bapak dan ibunya. Ayah. Oke. Nih tadi Bang Soleh sudah merogoh kantong nih. Padahal ngomongan kesian kan, jadi nggak ngobrol-ngobrol. Ya, tunggu Pak. Nanti kalau ditanya yang ngajarin siapa gitu ya. Kalau ditanya yang ngajarin siapa gitu ya. Apa jadi yang merah dah? Ya, silakan. Subhanallah. Sopan. Ini anak sopan, bermasalah. Biasanya anak kecil kalau dikasih langsung lari, dia mah enggak, cium tangan dulu kiri kanan. Neng, ntar saya utang dulu ya. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, Masya Allah, ini sebuah kebanggaan orang tua punya anak yang soleh, bisa hafal Al-Quran seperti itu. Inilah aset yang paling utama buat kedua orang tuanya yang nanti akan menolong di alam akhirat. Amin. Bahkan bukan hanya menolong ketika di alam akhirat nanti, dia juga akan menjadi penolong kedua orang tuanya ketika berada di alam dunia ini. Contoh. Nih, nyawar lagi Ustaz nih, contoh, nah aja, kali ini Bu. Iya
ketika si bapak atau si ibu dalam keadaan sakit. Bapak lagi sakit, bahkan sakitnya sudah kritis, ya. Kalau seorang tua yang sedang sakit, dia tidak punya anak yang tidak bisa baca Al-Quran, apa yang didapat? Masya Allah, anak yang satu bawa kamera, kemudian bilang, papa, action papa, mau dipoto buat kenang-kenangan terakhir. Masya Allah, dipoto orang udah sakaratul maut, bapak mau mati, minta dipoto buat kenang-kenangan terakhir. Oh, mana itu? Amanahnya. Ada tetap lagi anaknya satu, bawa selembar surat, selembar kertas putih sama pulpen. Papa, minta tolong papa tulisin warisan buat saya. Waduh, pegel banget, bukannya doain, bukan baca Quran, malah minta warisan. Apa kata bapaknya? Baik nak, semuanya akan bapak wariskan kepada anak-anak bapak. Tapi satu yang bapak pesan, kalau untuk tanah yang depan rumah yang 2 hektar jangan kamu jual. Masya Allah. Emang kenapa bapak? Bukan tanah saya. PA tuh bapak mau mati nggak kayak bohong. Jadi subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Makanya Quran menghajati bapak ibu, wariskan kepada anak-anak kita, ajarkan mereka supaya bisa baca Quran. Jangan kita disibukkan untuk menyiapkan anak-anak kita untuk menjawab pertanyaan, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan dimakan anak-anak saya setelah saya mati nanti. Tapi pikirkan, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan disembah oleh anak-anak saya setelah saya meninggal nanti. Ayo, Islam kita nanti. Apa bedanya seperti itu? Harus kepada anak, karena kalau kita mendengar ada 3 yang bermanfaat setelah kita meninggal. Pertama tadi adalah anak yang soleh, yang selalu doakan orang tuanya. Betul. Kedua, amal jariah yang Sedekah jariah. tadi sedekah, ya kan? Ya. Saya memberikan manfaat, ibu bapak untuk semuanya. Ilmu yang bermanfaat. 3 ya Pak. Betul itu. 3 itu. Tepuk tangan untuk semuanya, tepuk tangan dulu. Ya. Lepas. Baik, terakhir ibu bapak 5 menit lagi ya. Ini yang terakhir yang bisa kita peroleh dari kita memperingati Maulid Nabi ini adalah akhlak kita semakin baik nih. Dengan mencontoh akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu akhlak suri teladan yang baik bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengharapkan hari akhir dan banyak-banyak mengingat Allah. Maaf nih, terutama anak muda. Nih kita dirusak akhlak kita ini oleh 3F. 3F Apa 3F? Yang pertama Fan itu kesenangan, hiburan. Anak-anak kita dihibius oleh berbagai macam hiburan di televisi. Pikiran semuanya itu hiburan. Ya, kalau anak kita nongkrong sehari-hari berjam-jam di televisi, maka anak-anak kita akan terhibur oleh hiburan, kosong imannya, kosong Islamnya, rusak akhlaknya. Makanya jangan banyak-banyak aku aja maksudnya. Banyak-banyak handphone. Nanti handphone sama aja. Dia paling hiburan. Lalu kemudian yang kedua food, makanan. Nah, jangan Anda bangga makan makanan yang kelas elit, yang kelas namanya aja orang tua bingung. Oh, luar biasa. Oh, saya pernah diajak sama anak saya, papa ayo sekali-kali ditraktir. Di mana? Itu di restoran. Saya ikut di anak saya, disodorin tuh daftar menu, silakan papa pilih yang papa mau. Bingung bacanya aja udah susah, apalagi kenal makanan itu apa. Karena saya bilang udah papa mau pesen teh manis aja dah, es teh manis. Oh, jadi Pak Ustadz pernah diajak anak-anak Itu ke tempat makan yang mewah. Enggak, menunya kagak selera gitu. bukan kagak selera, kagak ngerti. Enggak ngerti. Kamu asli bahasa ini Enggak ngerti tuh. enggak. Dasar Ustadz kampungan. Apa? Saya dong, Ustadz kampungan saya dong. Bangga dengan food tadi. Apa? Bekicot saya makan. Kampret Ustadz. Itu malah Rakus. saya kan maaf nih. Ini maaf. Ya udah dimaafin. Iya, makasih. Kalau kita orang tua dulu kan makanan kita kutu dengan alam.
yang tidak terkontaminasi oleh zat-zat kimia, sehingga orang tua dulu sehat-sehat. Bayangkan emak-emak kamu nih, bapak-bapak kamu, ada yang sudah umurnya 80 tahun tapi masih bisa baca Quran tanpa kacamata, betul? Masih bisa jalan ke sana kemari dengan gagahnya. Apalagi kalau kita lihat Bapak Toto tadi selaku sesepuh yang memang sudah sepuh, Itu masih makanan, luar biasa semangatnya. makannya bukan makanan kena dunia, bukan. Dia makan gabah kan? Nggak apa-apa, saya jangan makan depan aja. Oh, iya. Luar biasa. Kenapa? Mereka makannya ubi sama singkong paling. Tapi orang-orang tua dulu pandai mengolah, nggak sekedar ubi dan singkong. Singkong kalau dia goreng jadi apa? Singkong goreng, Singkong kalau direbus jadi apa? singkong rebus. Singkong rebus. Singkong direbus, dibejak-bejak, dimasukin di dalam combrok jadi apa? Jadi Combrok. singkong direbus, dibejak-bejak, dimasukin gula jadi apa? Misro. Singkong direbus-rebus, dimasukin di dalamnya usus jadi apa? Usro. Kami sehat kan? Ini ngomong mau ceramah apa ngomong combrok? Promosi makanan dulu biar kita kembali kepada roti sumbu, gitu ya. Iya. Jangan sok kayak sekarang, anak sekarang masalah makanannya, orang tua udah susah nyari duit, mintanya Kentucky Fried Chicken, hotdog, hamburger, hoka-hoka bento. Udah DLL dah, udah susah disebutinya. Jangan kita dirusak oleh makanan yang makanan mahal begitu, yang namanya elit. Jangan kita sok-sokan pengen ikut mode zaman sekarang, padahal belum tentu sehat. Di dalamnya banyak zat-zat kimia yang kalau kita makan akan merusak saraf otak dan akal kita, jadi bodoh dan kita nggak bisa untuk berpikir. Betul? Yang terakhir, fashion, pakaian, busana. Masya Allah, busana. Kita kan muslimah ini udah punya busana sendiri dong. Yang wanita sudah wajib menutup aurat. Tapi maaf kalau kita lihat zaman sekarang, ini banyak anak perawan usianya 19 tahun tapi suka pakai baju adiknya yang masih kelas 6 SD. Bener. Lah itu gimana? Nah, makanya Gimana tuh Pak? saya pernah nemuin dia pakai baju sempit banget, Sempit. ke bawah kagak, ke atas kagak. Ya, jadi antara baju sama roknya nggak nyambung. Pas lagi nunjuk, pusar kelihatan. Saya tunjuk, nah tuh pusarnya. Saya liatin aja tuh, nah pusarnya. Kok pusar nggak pusar? Iya kan motor, Orang Pak, nah pusarnya kata masa pusar. Iya pengen nongol, pengen itu. Nah pusarnya tuh kan gitu. Kelihatan. Mau pusarnya? Apa dia bilang? Pak, mohon maaf, India, Masya Allah. India? Mau ngikutin India. Oh kalau India kan biasanya Pak, ya kan kayak martabak, isinya kacang. Tapi jangan-jangan bodongnya ada kacang. Jadi saya bilang, nah jangan begitu nah. Iya. Kalau orang India tuh kelihatan pusarnya masih pantas, bodinya bagus, Iya. perut warnanya putih, Wajahnya cantik, pusarnya juga bagus, kelihatannya enak. Lah lu udah perut gendut, burak, senak-burak, bodong, masa mau dipamerin juga? Oh gitu. Oh kalau saya mah dulu Pak, kalau ikat pusar ingat dulu Pak. Waktu kecil saya ngangkat capung Pak, capung bapak. Nah. Dia angkat capung bapak begini. Iya, itu suka ngompol kan ya. Iya. Oke. Baik, nah, tolong sekali lagi. Kita berbusana. Anda yang wanita ini ketika berjilbab itu akan beda. Di mata Allah Anda mulia, kemudian di dunia pun akan selamat. Sebab apa? Wanita-wanita yang memakai jilbab itu sudah menjadi jaminan insya Allah Anda adalah wanita-wanita yang suci. Terselamatkan Pak. Betul. Sebab apa? Gadis suci belum tentu cantik. Salah. Nih kalau kita ketemu banyak orang cantik-cantik di jalan, kita punya prinsip, mereka gadis-gadis cantik belum tentu suci, tapi kalau yang berjilbab Anda suci dan sudah pasti cantik. Contohnya Pak, selamatan orang-orangnya, ibu remaja berbincang ya. Kalau pakai jilbab, pakai hijab, wajahnya udah kelihatan berwibawa, cahaya wudhunya kelihatan. Oh, gitu. Contoh berwibawanya, ketika mungkin ada orang-orang preman-preman di halte, ada cewek memakai pakaian minim, aurat kemana-mana, lewat, digodain kagak?
pasti digodain, diusilin, kalau perlu diculik dan diapa-apain. Gitu, karena ngundang. Ya. Tapi maaf, kalau walaupun preman sehebat apapun dia galak dan nakalnya, kalau ada gadis berjilbab lewat, insya Allah nggak digoda-godain. Paling apa dia bilang, assalamualaikum Bu Haja. Didoain, salam, dipanggil Bu Haja. Kenapa? Wibawa karena berhijab. Masya Allah. Ya. Jadi hati-hati dalam berbusana. Ayo, apalagi kalau kita lihat minggu pagi yang pada olahraga nih emak-emak atau gadis-gadis itu suka hobi pakai legging. Tahu legging? Oh, legging yang rambut itu Pak? Iya, dalam pakai bawah pakai legging, atas pakai kaos dimasukin sabing. Lu mau olahraga apa mau jualan sih? Nah, kebanyakan gitu. Kayak mau jualan gitu. Nah, tapi kalau yang masih muda, masih perawan, masih muda mungkin masih kelihatannya cakep. Ini gagak nenek-nenek pakai legging. Lah, gimana modelnya nenek legging? Malam tahun baru, ini nenek-nenek pengen ikut gaya anak muda, pakai legging keluar dia, pesta di jalan, pulang jam 2 malam, kagak lagi ganti baju dia langsung tidur. Bangun jam 7 pagi, pas bangun jam 7 pagi dibuka leggingnya, udah dia ikut. Masalah. Nenek PA lo masih pakai legging. Makanya kita ini rusak oleh berbagai macam budaya yang nggak bagus. Ayo identitas kita yang laki-laki pakailah baju koko, baju besar kita sebagai seorang muslim. Yang wanita ayo tutup auratmu, pakai jilbabmu, jaga kesucianmu dengan kita selalu tetap menutup aurat di mana dan kapanpun kita berada. Inilah 3 hikmah maulid yang kita dapatkan lewat maulid ini. 1, ayo mantapkan akidah atau iman kita kepada Allah. 2, mantapkan Islam kita untuk terus ibadah kepada Allah. Dan 3, baguskan akhlak kita dengan mencontoh akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat bahaya yang akan merusak akhlak kita. 1 tadi dari fun, hiburan merusak akhlak kita. Food, makanan, pilih makanan yang manfaat. 3, fashion, cara kita berbusana. Kalau kita ikut-ikutan barat, rusaklah akhlak dan moral keislaman kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan Pak Soleh kalau mau menutup dan meneruskannya. Baik Bapak Ibu, khususnya jamaah mushola, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin sampai di sini saja saya menyampaikan tausiah bersama Ustaz Junedi. Barangkali kalau Ibu pengen lihat kami tampil lagi, silakan buka YouTube kami Pak ya, di YouTube Sudut Dakwah Islam. Kita buka, situ ada kami ke promosi, tapi silakan untuk like dan Instagram kita. Baik, terima kasih. Saya sebelum pendapat Ustaz, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila itu kata saya salah pribadi. Kesalahan itu datangnya dari setan dan bukan dari Allah. Juga kepada Bapak di dalam Pak, terima kasih atas dari semua. Dan kami akhiri dengan tutupan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.